Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Direksi PT Telkom, yang terhormat DKM Masjid Darul Ihsan, para jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah dengan bimbingan inayah dan rahmat Allah. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Setelah kita bersama-sama menunaikan sholat duhur berjamaah, kajian Islam yang biasa diselenggarakan hari Senin, hari ini istimewa karena sekaligus merupakan acara pembukaan kegiatan Ramadan 1426 Hijriah di Masjid Darul Ihsan ini. Dalam yang insya Allah Ramadan ini menurut surat edaran yang saya baca dari Dewan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama, kalau menurut ilmu hisab semuanya sepakat karena ijtima akan terjadi sore hari ini, dan ternyata sewaktu maghrib nanti sore itu hilal masih di bawah ufuk di seluruh Indonesia. Jadi kalau menurut ilmu hisab saum Ramadan itu dimulai pada hari Rabu. Hanya pemerintah belum bisa mengumumkan rupanya karena menunggu hasil ru'yat yang akan diselenggarakan sore nanti. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, yang menyatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna, yang artinya solat yang 5 waktu itu bisa menghapus dosa yang ada di antara solat-solat yang 5 itu. Jadi kalau kita barusan menunaikan solat duhur, insya Allah bisa menjadi penghapus dosa yang ada di antara subuh dengan duhur. Kalau kita nanti sholat asar, insya Allah itu akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara duhur dengan asar, dan seterusnya. Ibadah sholat Jum'ah itu bisa menghapus dosa yang ada di antara 2 Jum'ah. Dan ibadah di bulan Ramadan itu bisa menjadi penghapus dosa yang ada di antara 2 Ramadan. Dengan kata lain, bisa disebutkan sholat yang 5 waktu bisa menghapus dosa sehari. Ibadah sholat Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu. Ibadah di bulan Ramadan bisa menghapus dosa 1 tahun. Tentu saja hadis ini memberikan rangsangan, insentif atau stimulan bagi kita untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut karena mengandung fadilah, keutamaan atau keistimewaan tersendiri. Dalam pikiran kita memang masih menyisakan pertanyaan, ibadah di bulan Ramadan yang bagaimanakah yang bisa menghapus dosa 1 tahun itu? Seperti hanya ibadah sholat Jum'ah yang bagaimana yang bisa menghapus dosa seminggu itu. Demikian juga sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu yang bagaimana yang bisa menghapus dosa-dosa yang ada di antara sholat yang 5 itu. Berkenaan dengan sholat yang 5 waktu, Nabi pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Ara'aitum
Lau anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqulu dzalika yubki min daronihi. Kalau di pintu rumah kamu ada sumur, ada bak mandi, lantas kamu mandi sehari 5 kali di sumur itu, kira-kira dakinya, kotoran di badan orang itu bagaimana? Para sahabat waktu itu menjawab, la yubki min daronihi syai'. Ya, kalau sehari mandi 5 kali, tentu saja kotoran di badan orang itu akan bersih. Kemudian Nabi bersabda lagi, fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihal khotoya. Begitulah perumpamaan solat yang 5 waktu. Ibarat mandi sehari 5 kali. Kalau mandi sehari 5 kali mampu membersihkan daki atau kotoran di badan, maka solat yang 5 waktu akan menjadi penghapus dosa kita. Tentu saja tidak sembarang solat, hanya solat yang memenuhi kriteria. Ada 3 kriteria utama agar solat itu bisa menjadi penghapus dosa. Pertama, solat itu kita laksanakan dengan niat yang ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada nilai ibadah apapun. Ikhlas itu ibadah semata karena Allah. Sebalik dari ikhlas disebutnya riya. Riya itu berasal dari kata ro'a, dalam bahasa Arab artinya melihat. Jadi riya itu ibadah karena ingin dilihat, ingin mendapat pujian. Lebih jauh Nabi menjelaskan soal riya ini dengan sebuah ungkapan, la takhlitu ta'atallah bihubbis sana'il ibad fatahbatu a'malukum. Janganlah kamu mencampur adukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dengan mengharapkan pujian, sanjungan dari sesama manusia. Nanti amal kamu pahalanya terhapus. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana jika kami mengamalkan sebuah kebajikan dengan ikhlas semata karena Allah, tapi orang pada memuji saya, memuji kami? Ada orang misalnya kaya raya, hartanya itu sebagian dipakai membangun masjid atau madrasah. Dia lakukan itu dengan ikhlas. Masyarakat memujinya. Apakah dia termasuk riya? Nabi menjawab, bukan. Itu bukan riya. Tapi itu justru pahala pertama buat kamu, sebelum kamu mendapatkan pahala yang istimewa nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau riya itu justru keinginan itu datang dari diri kita sendiri, dari hati kita. Ibadah ingin dipuji. Salat saja dengan jelas di Quran disebutkan wailul lil musallin. Celakalah orang yang suka salat. Didengar oleh orang yang tidak pernah sholat, dia bilang, untung aku nggak pernah sholat. Kata kiai juga yang suka sholat celaka, mendingan aku nggak pernah sholat. Padahal yang sholat itu yang celaka karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu yuroun, dia riya, dia tidak ikhlas. Syarat yang kedua benar. Di kita sering ada orang mengatakan, yang penting ibadah itu ikhlas. Soal pelaksanaannya terserah kita lah. Prak-prakan nama tidak terlalu penting, penting ikhlas. Saya kira pikiran seperti itu tidak sepenuhnya benar. Ibadah memang harus ikhlas, tapi tidak cukup dengan ikhlas, kaifiahnya juga harus benar. Apakah kalau ada orang sholat subuh 4 rakaat bisa diterima? Dengan dalih saya 4 rakaat ikhlas sekali. Tidak bisa. Malah mohon maaf ini, ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mengingatkan kita dalam hal sholat berjamaah. Nabi menyatakan sholat berjamaah kan lebih utama daripada sholat sendiri, sholat munfarid. Tapi kalau sholat berjamaah kita sebagai makmum kita sering mendahului imam,
Sholatnya itu balap dengan imam, Nabi mengingatkan, Allah yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'alallahu suratahu surata himarin. Hati-hati, di akhirat banyak orang, kata Nabi, diwujudkan keledai. Orang lain berwujud manusia, ini malah berwujud keledai. Kenapa? Apa kesalahan mereka? Bukan tidak sholat. Orang tidak pernah sholat itu jelas di Quran surat Al-Mudaththir, tempatnya neraka sakor. Ketika ditanya penghuni neraka sakor, masalakakum fi sakor, kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka sakor? Jawaban pertama, lam naku minal musallin, kami termasuk orang yang tidak pernah sholat. Ini sholat, ia ikut berjamaah, tapi sayang, kata Nabi, berjamaahnya suka mendahului imam. Padahal Nabi dengan rinci sudah memberikan juklak, juknis bagaimana cara sholat berjamaah itu. Dan hadisnya sudah sering dibahas. Hanya karena sudah terbiasa mendahului imam, jadi susah itu memperbaikinya. Padahal Nabi sudah menyatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Diangkat imam itu untuk diikuti, bukan untuk disusul. Di kita banyak imam jadi ngebut lantaran disusul terus oleh makmum. Apalagi dalam sholat tarawih. Sholat tarawih karena yang dikejar jumlahnya, sehingga banyak imam batihannya aja di mistik, kata anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam takbir, takbirlah makmum. Tapi kata Nabi, jangan dulu takbir makmum sebelum imam selesai takbirnya. Hatta itu dalam bahasa Arab bil ghayah, sampai dengan. Jadi kalau imam Allahu Akbar, baru makmum di belakang Allahu Akbar. Di kita sering baru imam masih Allah, barnya di belakang. Idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, rukulah makmum. Tapi kata Nabi, wala tarka'u hatta tatma'inna raki'an. Jangan dulu ruku makmum sebelum imam tumaninah ruku'nya. Jadi Allahu Akbar, baru makmum bergerak Allahu Akbar. Kalau menurut hadis begitu. Di kita kan sholat bukan begitu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kata Nabi, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam bangkit dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kata Nabi, ucapkan oleh makmum, Rabbana walakal hamdu. Itu doa sebenarnya kalau diterjemahkan sinkron, klop begitu. Imam mengatakan sami Allah liman hamidah. Itu kalau bahasa suruhan, bukan bahasa doa, bahasa perintah. Imam itu ngomong kepada Gusti Allah itu begini, ya Allah, dengarkan nih, orang-orang mau memujimu. Kata makmum di belakang, Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Klop. Di kita masih banyak yang sami Allah liman hamidah itu kan, imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, di belakang makmum sami Allah liman hamidah. Kalau diartikan seperti tadi, jadi apa ya? Sami Allah liman hamidah, kata imam, ya Allah, dengarkan nih, orang-orang mau memujimu. Kata makmum di belakang, sami Allah liman hamidah. Ya Allah, dengarkan nih, orang-orang mau memujimu. Lantas siapa yang memujinya ini? Malah dalam hal sujud, di dalam hadis Bukhari disebutkan, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'an nabiyyu sajidan. Kami para sahabat kalau sujud, tidak ada yang berani membungkukkan badan untuk sujud sebelum dahi Nabi, kening Nabi sampai di tempat sujud. Allahu Akbar, baru makmum para sahabat turun. Itu baru membarengi. Apalagi kalau mendahului, kata Nabi, bisa berakibat fatal. Di sini menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat tidak hanya cukup dengan ikhlas, tapi kaifiyah, tata laksananya juga harus benar. Malah dalam sholat ditambah syarat yang ketiga, yaitu khusyuk. Khusyuk itu kalau dalam bahasa kita mungkin konsentrasi, fokus kepada amal sholat. So, ada yang mengartikan khusyuk itu ketika kita sholat, segala tidak kelihatan, segala tidak terdengar, segala tidak
terasa, segala tidak tercium, itu bukan khusyuk, namanya pingsan. Di dalam hadis disebutkan, Nabi sedang jadi imam, tiba-tiba ada seorang bayi, anak menangis, dibawa ibunya ke masjid. Tadinya Nabi mau membaca surat yang panjang, oleh Nabi diputus sampai bacaan yang beliau baca ketika anak itu menangis. Rasulullah sedang imaman, mendengar suara bayi menangis. Jangan dibilang Rasulullah tidak khusyuk tuh sholatnya, mendengar suara anak menangis. Yang tidak khusyuk itu kalau kemudian didengar-dengar, anak siapa tuh yang nangis. Nah, baru itu terganggu kekhusyuannya. Kalau bapak misalnya sedang sholat di rumah, tahajud, ya, tiba-tiba ada tikus lewat di depan kita. Tikus itu kelihatan, khusyuk tidak sholatnya? Khusyuk justru, kalau tidak kelihatan bukan sholat, tidur itu. Tapi jangan terus kemudian diikuti, kemana tuh tikus larinya. Nah, itu terganggu kekhusyuannya. Insya Allah kalau salat kita lakukan dengan ikhlas, dengan cara yang benar, mengikuti tuntunan dari Nabi, kemudian dilakukan dengan khusyuk, itu Nabi menjanjikan bisa menghapus dosa-dosa sehari itu. Ibadah salat Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu dari Jumat ke Jumat. Ibadah Jumat yang mana? Itu yang mulai khotib khutbah sampai selesai tertidur lelap? Saya kira bukan. Karena untuk mendapatkan pahala Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu itu secara rinci dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Pertama, maniktasala yaumal jumu'ah guslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Seperti mandi janabah itu tentu tidak sama persis. Kalau mandi janabah, kita punya hadas besar kan, ada caranya. Pertama kita wudu, seperti wudu mau sholat. Kemudian mencuci kemaluan. Kemudian menyiram kepala dengan 3 sedukan tangan. Kalau Nabi dengan 3 sedukan tangan. 1 sedukan untuk kepala bagian kanan, 1 sedukan untuk kepala bagian kiri, 1 sedukan lagi untuk kepala bagian tengah. Baru disiram sekujur tubuh. Itu namanya mandi janabah. Nah, mandi Jumat seperti mandi janabah tentu bukan tata laksananya, tapi sama dalam arti basah kuyup, kepala disiram. Lalu memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Dalam hadis disebutkan Nabi mempunyai sebuah jubah bagus yang dipakainya itu khusus untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Jumatan. Kemudian memakai wewangian dari wewangian yang ada di rumah. Dari kalimat-kalimat ini saja kita sudah bisa memahami bahwa Rasulullah memberikan ajaran kepada kita kalau mau Jumatan itu dipersiapkan suasana tubuh kita dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Kemudian summa atal masjidah, mendatangi masjid. Summa sholla ma kutiba lahu, kemudian sholat sesuai dengan yang sudah ditentukan. Pertama sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau masih ada waktu, dianjurkan sholat sunat intidhar 2 rakaat menunggu imam khutbah, namanya sholat sunat intidhar, menunggu dimulainya Jumat. Kemudian diam ketika imam khutbah, tidak ngobrol. Ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah yang, apalagi Nabi mengatakan bagi orang yang mendapat saf pertama pahalanya sama dengan kurban unta, yang dapat saf kedua dapat pahala seperti kurban sapi. Ke belakangnya domba, terus ke sananya ayam, ke belakangnya lagi telur gitu kan. Itu semua memotivasi kita untuk berlomba sebenarnya datang ke masjid, mengambil saf paling depan yang masih ada. Tentu saja tidak harus kemudian di depan penuh kemudian semua berdesak-desakan di depan. Di kita kan tidak. Umumnya orang pergi Jumatan tidak dipersiapkan dalam suasana segar tadi, malah habis capek sering-seringnya. Sehingga masuk ke masjid itu bukan sholat sunat tahiyatul masjid, tapi cari tiang masjid atau dinding masjid untuk bersandar. Begitu khotib khutbah langsung dipelototin kayak orang serius. Ya, tapi lama-lama si khotib dipelototin semakin kecil, kemudian menghilang entah kemana. Bubar Jumatan matanya merah kayak banteng.
Kenapa gitu? Persoalannya tidur waktu Jumatan. Begini Pak, dalam hadis tentang Jumat, Nabi mengingatkan, man takallama yaumal jumu'ah wal imamu yakhtubu faqad lagho. Barang siapa yang ngobrol ketika imam sedang khutbah Jum'ah, maka dia telah lago. Apa yang dimaksud lago? Paman lago pala Jum'atalah. Orang yang lago artinya orang yang tidak mendapatkan nilai Jum'ahan. Para ulama menafsirkan pernyataan Nabi itu, kenapa yang ngobrol waktu imam khutbah dinilai nilai Jumatnya hilang? Karena ia tidak memperhatikan khutbahnya imam. Pertanyaannya, kalau orang yang tidur ada perhatian tidak terhadap khutbahnya imam itu? Saya pikir malah lebih daripada yang ngobrol. Kalau yang ngobrol mungkin saja ininya ngomong, telinganya mendengarkan gitu. Ada kemungkinan. Kalau yang tidur kan sudah tidak ingat di bumi alam. Ya. Oleh sebab itu mohon kepada bapak-bapak yang masih sering tidur waktu khotib sedang khutbah, tolonglah dipersiapkan begitu ya Jumatannya, supaya nilai yang bisa menghapus dosa seminggu itu, kemudian diam ketika khutbah, kemudian ikut sholat berjamaah dengan imam sampai selesai, maka itu ibadah Jumatnya akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara Jumaah yang itu dengan Jumaah yang setelah lalu. Demikian juga ibadah di bulan Ramadan, itu bisa menghapus dosa setahun. Tentu saja yang harus jadi pertanyaan kita, ibadah saum, ibadah di bulan Ramadan yang bagaimana? Ada sebuah hadis lain yang sering dibahas, yang sering dikemukakan menjelang Ramadan, bahwa ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Banyak orang membayangkan setan dibelenggu itu kayak malam Jumat ditangkapin sama orang berjubah putih, dimasukkan ke dalam botol gitu. Atau dalam sinetron-sinetron di televisi kita hari-hari ini, saat-saat ini yang semakin banyak itu yang penuh dengan tahayul kan. Ada orang keluar dari kuburan, wah, langsung jalan-jalan, pakai rantai, crek. Itu malaikat munkar nakir belanja rantainya di toko besi apa itu? Saya pikir mungkin bayangan kita tentu bukan seperti itu. Dibukakan pintu surga. Pintu surga ada 8. Kalau kita lihat nama-nama surga di dalam Quran, ada 8 nama surga. 4 pakai kata jannah. Jannatul Firdaus, Jannatun Naim, Jannatu Adnin, Jannatul Ma'wa. 2 pakai kata dar. Darussalam, Darul Muqamah. 2 lagi pakai kata makom. Makomun amin, maqaman mahmudan. Memang di dalam hadis Nabi pernah menjanjikan, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau orangnya ahli salat akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama babus shalah. Faman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Kalau orangnya ahli sedekah, pemurah, tukang meremaweh, bukan orang bakhil dan kikir, akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama babus shadaqah. Faman kana min ahli jihad, barang siapa yang ahli jihad, jihad itu bukan ngaji poe ahad, tapi ini pejuang Islam, akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama babul jihad. Faman kana min ahli siyam dunya min babir rayyan. Kalau orangnya ahli saum akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu bernama pintu rayyan. Belum Nabi selesai menyebut mengabsen nama-nama pintu surga, keburu kepotong oleh interupsi Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Wahai Rasul, ada tidak nanti di akhirat orang oleh Allah dibebaskan masuk surga melalui pintu mana saja? Nah, Nabi menjawab, na'am, wa arju an takuna minhum. Ada Abu Bakar, dan aku berharap salah seorang di antara kamu, di antara mereka adalah kamu. Wah, Abu Bakar sudah dijanjikan bebas ya. Kalau kita insya Allah dikasih satu pintu juga ridho ya, daripada tidak kebagian sama sekali. Apalagi kalau dibebaskan seperti tadi. Malah ada hadis lain riwayat Ad-Dailami yang mengatakan al-babul awsat maftuhatun li birril walidain.
pintu surga yang paling tengah disiapkan khusus bagi orang-orang yang berbuat khidmat hormat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Pintu surga itu segede apa? Tentu bayangannya tidak seperti bayangan rumah kita atau pintu stadion. Nabi mengatakan, innama bainal misru'ain min masari'il jannah kama baina Makkah wal Basrah au kama baina Makkah wal Himyar. Pintu surga itu, kata Nabi, satu pintunya lebarnya kurang lebih sama dengan jarak antara Mekah di Arab Saudi dengan Basrah di Irak, atau antara Mekah dengan Himyar di Yaman. Saya pernah buka peta, saya ukur pakai skala jarak antara Mekah dengan Basrah dan Mekah dengan Himyar, memang hampir sama. Ketika saya bawa ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang cukup. Yang agak mendekati panjang pulau Sumatera. Sementara dibayangkan pintu surga itu satu pintu selebar sepanjang pulau Sumatera saja begitu. Ada 8 semuanya. Yang masuk cuma sedikit, makanya insya Allah kalau kita masuk surga tidak akan berdesak-desakan. Kenapa saya katakan sedikit yang masuk surga? Karena di Quran disebutkan oleh Allah, yang syukur kepadaku hanya sedikit. Berarti logikanya, kalau yang syukur sedikit, berarti yang masuk surga juga sedikit. Supaya lebih mudah membayangkan pintu surga, bagaimana luasnya, pintu masjid aja begitulah. Kenapa pintu masjid? Karena kapan di pintu masjid berdesak-desakan? Belum pernah kan? Kecuali waktu bubar. Kemudian pintu neraka ditutup. Nah, neraka itu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44 disebutkan laha sab'atu abwabin. Neraka itu punya 7 pintu. Di kulli babin minhum juz'um maksum. Tiap pintu sudah ada kuotanya, sudah ada jatahnya. Surga pintunya 8, neraka 7. Jadi banyakan surga. Tapi kalau kita perhatikan perilaku manusia sekarang, kira-kira berdesak-desakannya di pintu yang 8 apa yang 7? Sepertinya banyak di pintu 7. Malaikat pencatat amal ada berapa, Pak? 2 kan? Malaikat Raqib, malaikat Atid. Malaikat Raqib pencatat amal baik, malaikat Atid pencatat amal buruk, amal dosa. Menurut perhitungan bapak-bapak, yang paling sibuk Raqib apa Atid? Malaikat Raqib mungkin nyatatnya sekali-kali aja ya. Yang sibuk terus malaikat Atid mencatat amal buruk. Seorang ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir membuat ranking neraka itu, yang 7 itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentu saja. Beliau mengatakan aulaha jahannam, neraka yang paling dahsyat adalah neraka jahannam. Wa ahwanuha hawiyah, yang paling enteng neraka itu adalah neraka hawiyah. Tadi yang disebut enteng itu bukan suam-suam kuku. Tidak ada neraka suam-suam kuku. Dalam hadis disebutkan narukum juz'un min sab'ina juz'an nari jahannam. Panasnya api neraka itu sama dengan 70 kali panasnya api dunia. Air yang mendidih saja di panci, kalau ibu-ibu menjerang air, itu diukur dengan termometer Celcius paling 100 derajat Celcius. Kalau bujur dimasukkan jadi apa? Insya Allah jadi sok bujur. Itu baru 100 derajat Celcius. Besi beton, rel kereta itu baja. Kalau ingin hancur cukup dengan panas 1535 derajat Celcius. 1535 derajat Celcius, besi baja cair. Panas matahari yang paling tengah, yang disebut lapisan fotosfer, menurut para astronom diperkirakan panasnya mencapai 50 juta derajat Celcius. 50 juta. Air yang mendidih 100. Api neraka 70 kali. 70 kali 50 juta berapa ya? Subhanallah. Saya tapi pernah melihat ada pemuda pakai kaos, di kaosnya itu ada tulisan Dalonka, pemuda calon neraka.
Wapedos, wajah penuh dosa. Ada yang pakai bahasa Inggris, I go to hell. Ada yang mengatakan, ada yang tertulis the hell generation, generasi neraka. Disangkanya puntung rokok. Yang terdahsyat jahanam, yang kedua neraka jahim, yang ketiga neraka sakor, yang keempat neraka hutoma, yang kelima neraka ladha, yang keenam neraka sa'ir, yang ketujuh neraka hawiyah. 7. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, tentu saja yang dimaksud dibelenggu setan di sini dengan amal kita. Saya menemukan ada 4 strategi yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melawan, mempersempit ruang gerak setan. Sebab yang disebut dibelenggu bukan berarti setan itu dimasuk-masukkan ke sel, tapi oleh amal kita, oleh sikap kita. Pertama, kalau kita ingin mempersempit ruang gerak setan adalah dengan mengikhlaskan hati kita. Beribadah semata-mata hanya karena Allah. Di surat Al-Hijr 39:40, setan sudah pernah berterus terang kepada Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, semua manusia akan saya sesatkan, akan saya jerumuskan, akan saya goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau ikhlas, setan menjauh. Contoh manusia mukhlis ditunjukkan oleh Nabi Umar ibnul Khattab. Nabi pernah menilai begini kepada Umar bin Khattab, ma salaka fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajjika. Umar, kalau kamu masuk di sebuah gang, setan lari masuk ke gang lain, tidak mau bertemu dengan kamu. Kalau kita, ya untung tidak dipikasono juga oleh setan. Ya. Tapi paling tidak kalau kita ikhlas, insya Allah setan menjauh. Tapi kalau setan sudah mendekat, sudah mulai menggoda, merayu, membisiki kita, surat Al-A'raf ayat 200 mengingatkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan sudah terasa mulai menggoda, membisiki, merayu kamu, segeralah berlindung diri kepada Allah dari godaan setan, memohon perlindungan, pertolongan Allah. Sekarang bagaimana kalau setan sudah mencelakakan kita dengan dosa? Rasulullah memberitahu kepada kita, iblis pernah ngomong begini, ahlaktuhum bidzunub. Manusia bisa saya celakakan dengan perbuatan dosa. Tapi fa'ahlikuni bil istighfar. Ternyata manusia pun bisa mengalahkan aku lagi dengan istighfar. Memohon ampunan segera kepada Allah. Jadi ada 3 langkah. Pertama ini, supaya tidak mendekat, ikhlaskan hati. Kalau setan sudah terasa mendekat, malah membisiki kita, segera berlindung diri kepada Allah. Sekarang malah kita sudah terjerumus kepada lembah dosa, kepada perbuatan dosa, segeralah beristighfar, bertaubat. Karena kata setan, berarti manusia mengalahkan aku kembali. Hanya yang agak susah, nampaknya strategi setan itu yang keempat. Setan mengatakan, falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun fala yastaghfirunahu. Setelah aku tahu bahwa manusia punya senjata namanya istighfar, maka aku celakakan manusia dengan perbuatan bid'ah, melakukan amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul. Kita tahu Rasulullah sudah mengingatkan, barang siapa yang mengamalkan amal ibadah tidak ada tuntunan, contoh dariku, tidak ada perintah dariku, maka amal itu tertolak. Ini yang berbahaya ketika kita melakukan apa-apa yang kita rasakan ini ibadah, padahal tidak ada tuntunannya. Ini sebuah perbuatan dosa, maka orang kalau merasa benar tidak akan pernah beristighfar. Orang akan meminta ampunan kalau merasa bersalah. Tapi kalau merasa benar, orang tidak akan pernah beristighfar. Dan saya pikir yang keempat ini tidak ada cara lain kecuali kita meningkatkan usaha tholabul ilmi, menambah wawasan keislaman, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan batil, mana yang sunnah dan bid'ah, mana yang tauhid dan syirik dan seterusnya. Makanya alangkah
indahnya, alangkah baik positifnya rencana DKM dan panitia penyelenggara kegiatan Ramadan yang tadi sudah dikemukakan, semua dalam upaya bagaimana kita mencerahkan pengetahuan keislaman kita sehingga kita tidak terjebak dengan jebakan setan yang berbahaya tadi. 4 langkah itu mudah-mudahan jadi bekal kita khususnya di bulan Ramadan, umumnya sepanjang hayat kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dimusuhi setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kealpaan dan dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Berilah kami inayahmu, hidayahmu, bimbinglah kami dengan pertolonganmu ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna li ramadana wa sallim ramadana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut wa ladatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi darra'i mudirrah wa la fitnatin mudillah. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirra wa alaniyati nas'aluka al-ijabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah